Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojo By Channel Mojokerto. Sobat, saya doakan kalian selalu di dalam keadaan sehat walafiat, dan juga saya doakan di tahun baru ini kalian apa yang menjadi cita-cita kalian akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat, di sini saya sangat tergelitik. Saya tergelitik dengan beberapa status dari teman saya, bahwasanya di dalam dunia tosan aji itu tidak jarang di antara para pecinta tosan aji pemula itu menanyakan barang yang akan dibeli atau pusaka yang akan dibeli kepada seseorang yang sebenarnya bisa dikatakan dipercaya oleh dia. Nah, seperti itu. Padahal sobat semuanya, kalau saya boleh bilang, kita tuh sebenarnya di dalam dunia tosan aji, dalam berpusaka itu sebenarnya kita harus punya hati yang merdeka. Dalam hati yang merdeka itu kita merdeka untuk memilih, kita merdeka untuk katakanlah senang dengan hal tersebut. Jangan habis barang dibeli terus ditanyakan ke sana kemari, lalu yang A bilangnya gini, yang B bilangnya gini. Nah, seumpama sobat semuanya, jawaban dari A dan B itu tadi tidak menyenangkan hati kalian, maka otomatis secara tidak langsung kalian akan timbul rasa tidak suka dengan pusaka yang baru saja kalian dapatkan. Walah, ternyata saya keblondrok, walah saya seperti ini. Nah, kayak gitu. Itulah kenapa saya selalu bilang kepada sobat semuanya, jika menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan bagus apa tidaknya atau masalah tangguh kepada saya, itu saya agak enggan untuk menjawabnya. Kenapa? Kalau kalian menanyakan tentang dapur dan pamor, insya Allah akan saya bantu untuk menjawabnya. Kalaupun memang tidak mampu saya menjawabnya karena hal tersebut adalah belum pernah saya ketahui, maka akan saya jadikan PR atau saya bilang mohon maaf tidak tahu. Tapi kalau untuk masalah penangguhan pusaka atau bagus tidaknya, nah itu saya agak enggan untuk menjawabnya, sobat. Terus begini, ada juga yang ingin memahari pusaka, tapi sebelum membelinya itu ditanyakan dulu, fotonya dikirimkan, Mas, ini saya mau beli pusaka ini, apakah ini bagus? Nah gitu, ada yang seperti itu, dan kayak seperti itu pun biasanya tidak akan saya jawab. Nah gitu. Karena apa? Karena ini adalah etika di dalam jual beli, sobat. Ini adalah etika karena ini adalah berurusan dengan rezeki orang lain gitu. Katakanlah saya terus menjadi seorang tester gitu, Mas, ini bagus nggak pusakanya? Wah, jangan beli yang itu. Nah, jangan beli yang itu. Itu kalau di dalam rincikannya kayak gini-gini, tidak ada itu di dalam pakem. Nah, kira-kira secara tidak langsung kita sudah menzolimi pemilik pusaka pemilik pusaka yang ditanyakan itu nggak, kira-kira secara tidak langsung gitu loh. Nah, apabila sebenarnya pembelinya itu tadi pengen membeli pusaka, lalu kita ngomongin, oh jangan yang kayak gitu, itu kurang bagus, akhirnya tidak jadi beli. Nah, penjualnya kira-kira seperti apa hatinya? Nah, kan kayak gitu. Makanya kenapa saya selalu mengajak sobat semuanya, para penonton channel ini, mari kita sama-sama berbuat baik, bijak di dalam tosan aji. Kalau memang panjenengan, kalau memang kalian itu suka dengan pusaka tersebut, merdekakan hati kalian. Sudah, merdeka saja. Saya berdiri di atas prinsip saya sendiri, seperti itu saja. Entah itu nantinya adalah pusaka kamardikan, entah itu pusaka prosesan itu adalah kamardikan yang diproses menjadi tua, ataukah memang pusaka sepuh atau pusaka tua. Merdekakan hati kalian, senang gitu saja di dalam memilih sebuah pusaka atau tosan aji. Karena kalau sudah seperti itu, sobat, jika kalian sudah bisa merdeka dari hal-hal yang kayak gitu, maka kalian tidak akan goyah apabila di suatu hari nanti ada orang atau ada omongan yang mengatakan bahwa pusaka kalian ini tidak bagus, pusaka kalian ini tidak pakem, pusaka kalian ini itu, maka kalian tidak akan goyah. Nah, kayak gitu. Nah, sobat, kita lanjutkan lagi. Di sini saya memilih dari dua status teman saya itu yang saya rasa itu unik. Bukannya unik ya, ini banyak sekali terjadi, dan ini memang tidak bisa kita pungkiri. Karena apa? Karena memang di dalam dunia tosan aji, hal-hal yang kayak gini ini ternyata sangat sering terjadi. Coba saya akan membacakan salah satu dari statusnya teman saya ini.
tuku keris ora penting nontoni enom tuwa. Jadi membeli keris itu tidak penting melihat sepuh dan tidaknya atau sepuh dan juga kamardikannya. Timbang keblondrok enom dituwono daripada keblondrok keris baru dituakan. Delok engkai mulai tahun piro, lihatlah mulai tahun berapa. Wis pirang ewu barang keris koden sing tersebar sa Indonesia Raya. Jadi sudah berapa ribu keris koden. Keris koden itu adalah bisa dikatakan keris yang apa ya, garapnya itu kejar tayang sobat. Jadi kalau nggak banyak nggak bakal dapat hasil gitu, nggak bakalan dapat ini pengrajinnya, nggak dapat koyo. Kalau di dalam bahasa Jawa itu nggak oleh koyo, tidak akan dapat hasil kalau tidak akan banyak. Nah, itu adalah keris koden di dalam teman-teman Tosan Aji menyebutnya. Jadi wis pirang macam eksperimen sing gawe proses enom nang tuwa, dan juga sudah berapa macam eksperimen gitu yang dibuat untuk memproses keris baru dituakan. Mending tuku karena seneng, lebih baik beli karena senang. Rego njangko dompete awak dhewe yang sesuai dengan isi dompet kita gitu. Wis ora usah bar tuku terus mbok takokne enom tuwane nang mulya. Wis ndak usah, sudah ndak usah menanyakan sepuh dan tidaknya setelah barang itu kalian beli gitu. Mundak gelo lan ilang kesenenganmu. Nanti akan hilang kesenenganmu kepada keris yang baru saja kamu beli itu jika kalian menanyakan kesana kemari tentang keris kalian. Itulah kenapa saya bilang sudah merdekakan saja diri kalian untuk memilih sebuah pusaka yang kalian akan mahari. Jangan saya minta fotonya bang, minta fotonya terus dikirim ke orang lain yang menjadi tester kalian. Pak, ini seperti apa ini kira-kira? Nah, kalau saya gitu yang dipakai sebagai tester seperti itu, pasti tidak akan saya jawab atau saya enggan menjawabnya. Mohon maaf sekali, saya tidak akan menjawabnya yang kayak gitu. Karena apa? Karena ini sekali lagi saya ingatkan kepada sobat semuanya bahwasanya ini adalah urusan rezeki orang gitu. Kalau kita menjadi tester tadi, oh jangan beli yang ini tidak bagus dan ini itu. Penjualnya tadi, penjual pusakanya ini tadi, kalian sudah mikir nggak kira-kira berapa perut yang beliau ini nafkahi? Ada anaknya, ada istrinya, mungkin ada juga orang tuanya. Nah, pernah nggak mikir yang kayak gitu loh. Makanya kenapa saya itu tidak pernah mau menjadi tester, karena ini berhubungan dengan rezeki orang lain. Lanjut lagi sobat semuanya, saya juga di sini ada status dari teman saya itu. Beliau itu berkali-kali diinbox oleh seseorang menanyakan tentang masalah tangguh pusaka. Ini kira-kira seperti apa gitu tadi loh. Nah, itu tadi. Apakah jawaban saya ini bisa menjadi acuan utama yang menyenangkan hatimu? Nah, beliau itu di dalam hatinya itu berkata seperti itu. Apakah kira-kira jawaban saya ini nanti bisa menyenangkan hatimu gitu loh. Menyenangkan hati yang penanyanya gitu loh. Bukan tidak mau berbagi ilmu, tapi terkadang memang miris. Mengoleksi pusaka kok butuh pengakuan. Jadi pusaka yang akan dibeli itu ternyata pengen pengakuan. Ibaratnya seperti itu. Bukankah yang terbaik itu adalah rasa dalam hatimu? Apakah orang zaman dahulu juga seperti zaman sekarang yang butuh pengakuan di dalam memiliki sebuah pusaka? Nah, seperti itu. Hendaknya hatimu harus merdeka di dalam memilih Tosan Aji. Saya tidak butuh pengakuan beliau ini. Saya tidak butuh pengakuan siapapun perihal pusaka saya, karena saya tegak berdiri dengan selera saya. Syukur-syukur ada yang menyukai pusaka saya, itu alhamdulillah. Jadi beliau ini, saya pun juga sudah mengarah ke sana, bahwasanya saya ingin merdeka dengan apa yang menjadi pilihan saya, dan saya pun juga ingin tegak berdiri dengan selera saya gitu. Jadi saya apabila memahari sebuah pusaka, lalu ada katakanlah teman
yang bilang, Mas Tony ini kayaknya tidak pakem ini Mas Tony, lalu ini kayaknya ini prosesan. Saya tidak akan terpengaruh hal itu, karena sudah beberapa kali saya pun juga memahami pusaka, meskipun katakanlah orang bilang, Mas Tony ini kayaknya pusaka ini gitu, saya tidak terpengaruh, alhamdulillah. Nah, itulah yang namanya sudah mencintai sobat semuanya. Kalau kita sudah mencintai dunia Tosan Aji, maka saya berpesan kepada sobat semuanya bahwasanya tegaklah berdiri, merdekakan diri kalian di dalam memilih Tosan Aji. Marilah kita bersama-sama mencintai budaya ini dengan sepenuh hati. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Sobat, setelah ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari 3 buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, seperti apa sih pusakanya? Kita akan mereview di video berikutnya.